Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milatul Hanifa dari kelas 3E Prodi PGSD. Di sini saya akan mewawancarai salah satu panitia acara PPKKMB 2025 dengan nama kakaknya. Saya Sadam dari Prodi Manajemen semester 7. Boleh tanya-tanya ya Kak, apa tema PPKMB pada tahun ini? Untuk tema PPKMB tahun ini adalah generasi muda yang berdampak untuk Indonesia hebat. Tahun ini kami mengambil tema seperti itu. Apa yang kakak ketahui tentang tujuan diadakannya PPKKMB? Kalau tujuan ya pasti mengenalkan kehidupan kampus ya kepada mahasiswa baru sesuai dengan namanya. Kemudian supaya mahasiswa baru itu paham juga bagaimana menjadi generasi yang berdampak sesuai dengan tema yang kami usung kita. Apa motivasi terbesar kakak untuk bergabung dengan kepanitiaan ini? Motivasi saya tentu saya rasa ini menjadi pengalaman yang berharga, pengalaman yang langka, yang tidak semua orang bisa menjadi seperti saya panitia ini. Dan itu menjadi motivasi saya supaya pengalaman yang saya dapat di kepanitiaan ini bisa berperan di kemudian hari. Karena kan ini kami mengkoordinir, memberikan arahan kepada 1.000 mahasiswa lebih. Dan saya rasa itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan bagi semua rekan-rekan panitia. Berapa jumlah mahasiswa baru pada tahun ini? Jumlah mahasiswa baru tahun ini ada 1.120 mahasiswa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan panitia untuk mempersiapkan acara PPKKMB tahun ini? Untuk persiapan kami 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Dari jauh-jauh hari kami sudah persiapan. Tentu persiapan itu tujuannya ya supaya acara ini berjalan dengan lancar. Apa pengalaman kakak dalam organisasi atau kegiatan kepanitiaan lainnya? Untuk pengalaman, kebetulan saya juga aktif di Ormawa, di universitas seperti IMM, kemudian tahun sebelumnya juga aktif di ISC dan Ormawa lain, dan saya rasa itu sangat bermanfaat untuk saya, dan pengalaman di Ormawa itu juga bisa saya praktekkan ketika menjadi panitia ini. Bagaimana kakak membagi waktu antara kuliah, kegiatan pribadi, dan kepanitiaan ini? Untuk membagi waktu itu tentu manajemen waktu yang baik, karena saya juga prodi manajemen. Tentu saya pun juga bisa membagi waktu antara mana kuliah, mana organisasi, mana kepanitiaan. Semuanya bergantung pada skala prioritas. Apa yang pernah kakak pelajari dari pengalaman kepanitiaan sebelumnya? Komunikasi, kemudian kepemimpinan, leadership itu menjadi hal yang sangat saya pelajari. Menurut kakak nih, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan PPKKMB tahun ini? Tantangan ya karena jumlah maba yang sangat banyak, pasti ada tantangannya. Bagaimana memberikan arahan supaya maba itu paham secara jelas dan melaksanakan arahan dengan tepat. Tapi dengan kerjasama seluruh panitia, PPKKMB tahun ini berjalan dengan lancar. Apa harapan kakak setelah menjadi panitia PPKMB? Harapan saya ilmu yang saya dapat dari kepanitiaan ini bisa bermanfaat. Kemudian maba juga bisa menjadi generasi yang berdampak sesuai dengan tema yang kami usung. Oh ya, mungkin cukup segitu ya kak. Makasih waktunya ya kak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tria Ananta Indah Pratiwi dari kelas 3E PGSD. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu panitia Masta IMM. Nah, di sini ada Mas siapa Mas? Saya Wido Diasardani, saya dari seksi perlengkapan. Nah, Masnya ini dari bagian panitia apa ya? Perlengkapan. Kelengkapan ya.
Nah, ini saya ingin bertanya ya, tema yang diangkat dalam kegiatan Masta tahun ini. Temanya Indonesia Emas tahun 2025. Peran aktivisasi mahasiswa dan organisasi di tengah era sosialisasi 5.0. Nah, yang membedakan Masta antara tahun kemarin dan tahun ini itu apa ya, Mas? Untuk membedakan masa tahun ini dan tahun kemarin, yang pastinya dari segi kedisiplinan juga, dan lebih disiplinkan lagi, dan juga dari optimalisasi kegiatan itu juga diperketat. Ya. Apa yang membuat kakak ini tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanitiaan IMM? Yang membuat saya tertarik gabung sebenarnya sih ya karena saya itu anggota dari IMM pimpinan pengusaha Ibnu Taimiyah. Saya ditanggung jawabi untuk menjadi seksi perlengkapan. Nah, di situ saya mau nggak mau harus mengikuti perintah dan instruksi. Kegiatan apa yang paling kakak tunggu selama Masta pada tahun ini? Kegiatan yang paling saya tunggu adalah materi dari permateri ya. Karena kan setiap tahunnya Masta itu kan punya materi-materi yang Beda. unik, yang berbeda-beda yang Ya. pastinya bisa memberikan kita itu banyak ilmu, banyak pengalaman. Juga para narasumbernya pun juga beda-beda dan temanya pun juga beda-beda. Beda. Bagaimana cara IMM mendukung kegiatan akademik dan non-akademik? Untuk mendukung akademik dan akademik itu IMM itu mengajarkan kita untuk taat beribadah, beragama ya, baca-baca Quran, sholat, dan ibadah keagamaan dan juga kemasyarakatan. Ya, sudah diatur juga kemasyarakatan aktif di lingkungan dan juga kemahasiswaan. Sebagai mahasiswa aktif, berarti harus vokal berani berbicara dan berpikir secara rasional. Divisi apa nih yang kakak paling sukai dan kenapa alasannya? Kalau dari saya sendiri, divisi yang saya suka itu seni budaya dan olahraga. Tapi kemarin itu diadakan rapat di Sucen, itu Muskom kalau nggak salah, Muskom IMM itu ditiadakan untuk yang PK saya. Bagaimana pengalaman kakak Ridho ini selama menjadi panitia? Untuk pengalaman sendiri, yang maksudnya pengalamannya tidak mudah ya jadi panitia ya. Harus bisa menyiapkan barang-barang, harus nulis barang. Intinya harus memastikan barang ya, karena saya kan sebelum jadi panitia Mas tadi saya jadi panitia broker RTL kan untuk bedah buku. Ini juga berkap dan ini juga berkap, dan ya menyediakan barang tuh harus, dan itu harus dicek-cek terus menerus, jangan sampai ada yang kurang barangnya. Bagaimana cara mengatasi masalah jika terjadi saat acara tersebut berlangsung? Untuk mengatasi masalah ya, yaitu ya dengan baik dan teliti juga ya. Saya dengan tenang, gak usah panik. Apabila ada kesalahan teknis segera diperbaiki, harus panik karena ya pastinya setiap kegiatan itu ada kekurangan dan kelebihan. Harapan untuk mahasiswa baru yang telah mengikuti kegiatan IMM Masta itu apa? Harapan saya adalah ya semoga dengan adanya Masta IMM ini mahasiswa lebih mengenal ajaran-ajaran agamanya yang tadi benar sholat, jadinya masyarakat, dan juga yang paling utama adalah sosial, kepedulian terhadap sekitar dan juga kemasyarakatan. Mereka juga hidup di negara ini, mereka punya hak untuk bersuara, melek politik lah, jangan tertutup. Itu dari sisi kemasyarakatan, dari kemahasiswanya juga kita harus aktif sebagai mahasiswa. Mungkin cukup yang dapat saya wawancara.
wawancarai. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.